dia pun nama lainnya adalah Danau Waren. Seperti yang teman-teman lihat di sini cukup bagus, cukup indah. Ya walau agak sedikit kurang terawat sih, tapi so far is ya so good lah. Sejauh ini cukup bagus. Kedepannya beta harapannya semoga pemerintah daerah, pemerintah Kota Tual juga bisa memperhatikan tempat ini supaya kiranya bisa lebih mengundang banyak wisatawan tentunya, warga lokal juga, dan lebih khususnya sih bisa bagaimana dibilang, bisa jadi sumber pemasukan bagi kabupaten dan kota itu sendiri. So by the way, ini beta perjalanan pertama ke sini karena berhubung beta teman juga ajak, so ya sudah ke sini. Padahal seumur umur beta tinggal di sini, baru pertama kali beta tahu Tampaing dan baru pertama kali beta injak kaki di Tampaing. Dan awal pas beta masuk tadi beta cukup excited, cukup wow juga dengan ya pokoknya campur aduk lah. Terus hawa pertama datang di sini kayak tenang, sejuk. Karena seperti teman-teman dong lihat, cukup masih hijau, masih terjaga dia alam sekitarnya, dia danau juga. By the way, di sana ada semacam apa? Kayak perahu begitu, perahu yang bukan perahu sih, tapi itu mesti kayak 2 orang, terus pas naik mesti kayu sama-sama biar belum bisa keliling di danau sini. Di sini juga dia tanpa apa? Kayak gazebo, rumah-rumah kecil di sini cukup bagus lah. Intinya the best lah tempat ini. Cuman perlu sentuhan terakhir saja, sentuhannya yakni mungkin dong bisa pilih-pilih sampah, atau mungkin dong bisa rapikan semak belukar yang mungkin agak sedikit mengganggu. Karena seperti yang teman-teman lihat juga sepanjang jalan ini, kalau di sini sih masih baik, tapi kalau di bagian sana lagi, kalau pagi siang mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau datang sore agak sedikit mulai gelap, agak sedikit ditutupi oleh apa, belukar, pohon-pohon juga. Tapi sejauh ini tempat ini jelas keren. So semoga kedepannya tempat ini bisa lebih berkembang, bisa lebih mendatangkan rezeki lagi untuk pemerintah, termasuk apa, masyarakat lokal yang tinggal di sekitaran sini. As you can see, seperti yang teman-teman bisa lihat, dia pun sepanjang jalan ini juga cukup cantik. Ya, cukup kreatif sih, bagus, beta senang. Cuman yang seperti yang beta bilang tadi, ini perlu sentuhan akhirnya sudah ya, macam kepedulian dari masyarakat lokal atau mungkin penduduk di sekitar sini supaya mungkin bisa lebih perhatikan dia kebersihan. Seperti yang teman-teman lihat, sepanjang jalan ini mungkin masih jauh lagi ke sana, tapi berhubung karena sudah sore, sudah mau gelap, jadi beta saya mungkin explore sampai ke sana. Seperti ya saya ada rencana ke sini, cuman karena mendadak akhirnya ya sudah. Kebetulan beta juga belum pernah ke sini, jadi ada salahnya untuk kesini juga. Tapi sejauh ini pemandangan bagi beta cukup keren. Kalau yang tadi ketong bahas di bagian sana, kali ini ketong bahas di bagian sini, karena dia jalurnya itu macam kayak lurus masuk, tapi nanti ada ke kiri, ada ke kanan. Tadi beta coba kasih tunjuk di sana, sekarang beta kasih tunjuk di bagian sini. Ya seperti yang teman-teman lihat, di sini juga ada papan melindungi negeri merawat destinasi. Itu ibaratnya macam kayak dong kasih apa, gambaran, kayak kasih petuah begitu mungkin dengan adanya destinasi macam begini ketong mesti menjaga akang supaya mungkin demi nama baik, demi ya pokoknya yang ini berhubung dengan pariwisata, kayak dong secara langsung bilang kalau datang ke sini mesti begini, mesti begitu.
Kalau di sini bahasanya pakai bahasa Indonesia, melindungi negeri merawat destinasi. Tapi kalau di bagian sana tadi bahasanya itu bahasa lokal, pakai bahasa lokal itu bilang it batang dit nuhu. Itu artinya kita menjaga kita punya daerah. It batang dit nuhu itu bahasa lokal daerah sini, bahasa K. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya kita menjaga kita punya daerah. Daerahnya itu sudah dimaksudkan daerah lingkup daerah pariwisata ini. Ya, di sini juga ada gazebo. Ada beberapa gazebo juga di sini. Cukup cantik sih, cuman seperti yang beta ulang-ulang bilang, perlu sentuhan terakhir sudah itu tadi, kepedulian saja mungkin dari masyarakat lokal. Well, tapi kalau kita mau bicara mau bicara kepedulian atau kurangnya apa itu tergantung dari ketong juga sih. Karena pemasukan itu kan berasal dari ketong. Jadi kalau orang jarang datang juga pasti pemasukan juga jarang masuk. Jadi otomatis uang yang dong pakai untuk rawat di sini juga kan berkurang. Jadi semua itu ada timbal balik lah. Kalau ada yang datang pasti pemasukannya juga ada. Otomatis dari hasil pemasukan itu dong bisa buat lebih indah lagi, lebih bagus lagi. So, tong kesana lagi. Di sini juga masih banyak cukup terlindung dari pohon-pohon besar. Ya cukup adem lah kalau datang ke sini, tapi jangan datang mulai gelap. Itu agak sedikit sayang terlalu, karena di sini juga kayaknya penerangan juga belum ada. Makanya beta rekomendasikan itu datang mungkin saat-saat pagi, siang atau sore. Yo, seperti yang kamu lihat juga di sini ada jembatan kecil sih. Ya, di sana juga, kalau di sini juga kalau mau lihat ke danau juga cukup jelas. Beta saya bisa berkata apa-apa lah, intinya tempat ini the best, terbaik, terindah lah pokoknya. Dia penataannya, dia warnanya. By the way ini karena warnanya juga mungkin sudah cukup lama jadi sih terlalu begitu ini kan. Kalau beta jamin kalau awal-awal pasti colorful sekali, paling berwarna sekali di sini. Jadi beta rekomendasikan sekali tempat ini, merupakan tempat yang bisa dipakai para habiskan waktu bersama keluarga, dengan orang terkasih, dengan teman-teman, mencari inspirasi juga. Pokoknya terbaik lah. Ya, terbaik. Guys, ini depo ikonik di sini. Dari semua ini, menurut beta pribadi yang paling sadap, paling mariadat. Orang Kei bilang mariadat sekali sudah di sini. Barang depo desa ini ya, merah putih, kebangsaan sekali, nasionalisme sekali. Depo jembatan. Ya bisa dibilang ini jembatan sih, karena kalau tanpa ada jalur ini juga kita sih mungkin sampai ke sini. Baru seperti yang teman-teman lihat, masih asri. Mungkin pas pembangunan ini dong cuman taksir sepetak ini, sepanggal ini saja, para mungkin khususkan untuk ada jembatan. Dong sih mau core yang lain supaya istilahnya dia alam itu masih terjaga, dia ya seperti yang teman-teman lihat di sini masih terjaga semua, terkecuali yang mungkin 1 meter lebih inilah untuk dong hitung par jembatan menuju ke sini. Karena kalau sing lewat ini sih palingan, kalau belum, maksudnya beta bilang kalau belum adanya jembatan ini paling ketemu mesti berjalan buka-buka cakar-cakar apa tumbuhan-tumbuhan, semak-semak baru bisa sampai ke sini. Tapi karena dengan adanya ini ya cukup, karena dari atas sampai ke sini lumayan sih. By the way, ini kita mau perjalanan balik. Tangga-tangganya juga cukup. Di sini juga ada papan pemerintah kota tua kawasan suci
mohon untuk tidak melakukan kegiatan seksual di area atau tempat ini. Itu dimaksudkan, apa yang dituliskan di sini itu dimaksudkan macam gini teman-teman. Tempat-tempat di Kepulauan K, khususnya tempat-tempat seperti ini, memang tidak semua tempat-tempat seperti ini kadang disakralkan untuk hal-hal demikian. Karena seperti yang ketong tahu, seperti orang-orang semua tahu, bahwa tanah K ini kan cukup keras, cukup berpegang teguh pada hal-hal demikian. Dan kebetulan datang di tempat ini juga ada seperti ini, jadi itu ibaratnya kayak secara sing langsung orang warga atau orang sekitaran sini mau supaya jika ketong berkunjung di tempat ini, ketong sing boleh melakukan hal-hal yang di luar batas. Karena seperti pepatah bilang, di mana bumi dipijak berarti di bumi yang ose pijak itu dia pu aturan, dia pu segala macam, peraturan segala macam mesti ose junjung tinggi. So the same, sama juga dengan di tempat ini. Kalau di tempat-tempat lain sih beta jarang untuk lihat macam begini. Tapi pas beta datang pertama kali di sini, beta lihat seperti ini, beta langsung ke gambaran bahwa oh, tempat ini kayaknya cukup, seperti yang dong bilang, tempat ini kan cukup sakral. Jadi bagi para pengunjung atau muda-mudi, jikalau dong datang di sini, harap bisa baca peringatan ini. Dan semoga dong jangan melakukan hal-hal yang seng enak. So, itu sah. So, teman-teman semua, ini depo area parkiran, mobil bisa, motor bisa. Dan berhubung ini bukan di hari yang cukup ramai alias hari bukan jam sibuk, jadi pengunjungnya juga kurang. Palingan cuma mungkin ada 2 orang saja kan, alias mungkin 4 orang saja dengan 2 motor di samping. So inilah depo area parkiran. Nanti ketong dari sana masuk bayar karcis di situ. Dan by the way, harga masuk di sini 10.000 untuk motor. Beta sing tahu untuk mobil. Tapi kalau motor 10.000. Jadi pintu masuknya dari sana datang, parkir motor di sini, baru jalan turun ke bawah. Dan satu lagi, Danau Waren alias Danau Ngadi. Kenapa dibilang Danau Ngadi? Karena dia terletak di Desa Ngadi. Makanya dibilang Danau Ngadi. Tapi Ngadi itu cuma nama daerahnya, tapi untuk nama tempat ini namanya Danau Waren. So, itu saja teman-teman. See you.